Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas tentang Verbal Logical Reasoning. Ini merupakan subtes dari TKD dalam tes online BUMN. Namun selanjut, jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel Fandi AP. Juga follow ya IG @fandiarya, karena di sana saya juga akan share info-info tentang BUMN dan juga CSN. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga follow. Sebagai informasi, di sini untuk soal-soal sebagian saya ambil dari website temanasn.com. Jadi, buat teman-teman yang pengen cobain soal-soalnya nanti, bisa langsung daftar di website temanasn.com, pilih paket Fokus BUMN. Oke? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Kita mulai dari materi dulu. Verbal Logical Reasoning merupakan jenis aptitude test yang mengukur kemampuan kamu mengenali dan mencerna suatu informasi. Informasi tersebut merupakan kalimat yang dapat diketahui secara langsung maupun tidak langsung pada suatu teks. Kamu akan diberikan 25 soal yang terdiri dari 5 konten. Masing-masing konten berisi 5 soal. Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya kamu bisa gunakan logika saja untuk mengerjakannya. Dan agar lebih mantap, saya akan berikan 4 tips dalam mengerjakan Verbal Logical Reasoning. Tips yang pertama, wajib pahami instruksi. Kamu diberikan waktu sekitar 3 menit untuk membaca instruksi. Pahami betul-betul instruksi pengerjaan soal, di mana untuk instruksinya, pada tes ini saudara akan diberikan 5 konten informasi yang berbentuk skenario. Informasi yang diberikan dalam setiap konten dapat berupa paragraf singkat dan fakta yang diketahui. Setiap konten akan disertai 5 pertanyaan yang jawabannya hanya berdasarkan informasi yang diberikan. Total pertanyaan dalam tes ini adalah 25 soal yang harus dijawab dalam 18 menit. Jadi, kamu hanya punya waktu di bawah 1 menit untuk tiap soal. Saudara tidak diperkenankan menggunakan asumsi pribadi. Jadi ini kita garis bawahi, jadi kamu hanya bisa menggunakan informasi yang ada di soal. Nggak boleh pakai asumsi-asumsi di luar soal. Dan harus memilih satu jawaban yang paling tepat untuk menjawab setiap pertanyaan. Silahkan pertimbangkan setiap informasi yang diberikan secara kritis untuk menjawab setiap pertanyaan dengan tepat. Oke, bila sudah paham, kita lanjut lagi ke tips berikutnya. Tips 2. Panduan menjawab pertanyaan. Setiap soal terdiri dari 3 pilihan opsi jawaban, yaitu benar, salah, atau enggak dapat disimpulkan. Pilih jawaban simpulan adalah benar apabila pernyataan yang disediakan itu tertulis atau sesuai dengan isi teks. Sebaliknya, jika bertentangan atau enggak sesuai, maka pilihlah simpulan adalah salah. Namun, jika kamu nggak cukup info untuk menyatakan apakah ini benar atau salah, maka pilih jawaban yang tidak dapat disimpulkan. Oke, berikutnya sekarang tips ketiga, yaitu kerjakan soal dengan konten yang sama terlebih dahulu. Kita contohkan di sini. Misal, kamu dalam tes dapat 5 konten tentang konten kemiskinan, politik, kesehatan, sosial, ekonomi. Jadi totalnya adalah 25 soal. Tapi, soal di sini bukan berarti soal 1, 2, 3, 4, 5 merupakan konten kemiskinan. 6-10 konten politik. Dia nggak berurutan, karena susunan tiap soal itu diacak kontennya. Misal seperti ini. Konten 1 tentang kemiskinan. Kemudian nomor 2 tentang kesehatan. Ketiga sosial. Tapi keempat balik lagi kemiskinan. Kemudian nomor 8 kemiskinan. 11 kemiskinan. Nomor 18 kemiskinan. Jadi, cari konten yang sama dulu. Ada 1, kemudian cari lagi yang skip-skip. Dapat nomor 4. Skip lagi nomor 8. Sampai 5 soal itu kamu kerjakan. Jika sudah, kemudian kerjakan lagi konten berikutnya. Misal, konten ketiga, kesehatan, dari nomor 2. Ada di nomor 6, di nomor 14, nomor 20, dan 24. Jadi, kamu next, sampai dapat konten yang sama. Ini akan lebih memudahkan kamu dalam memahami tiap konten. Karena kalau kamu mengerjakannya urutan, maka kamu akan habis waktu untuk membaca konten yang lagi. Karena kan kadang kalau sudah lewat konten yang lain, kita lupa lagi konten sebelumnya. Nah, jadi strategi ini adalah untuk bisa lebih fokus dan menghemat waktu. Nah, sekarang tips yang keempat, tips terakhir, gunakan logika matematika untuk menjawab. Di antaranya adalah tabel kebenaran. Jadi yang sering muncul adalah konjungsi dan disjungsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konjungsi. Dan jika ada 2 pernyataan yang disambung dengan kata dan, maka apabila pernyataan pertama itu benar, yang kedua itu benar, maka kesimpulan adalah benar. Tapi jika salah satu aja salah, maka kesimpulan salah. Apalagi kalau dua salah, pasti hasilnya adalah salah. Contoh, untuk premis pertama, ikan hidup di perairan. Benar. Hiu adalah makhluk hidup. Jadi dengan konjungsi, ikan hidup di perairan dan
hiu adalah makhluk hidup. Karena dua-dua benar, maka kesimpulannya adalah benar, sesuai tabel yang pertama ini. Contoh lain, jika premis pertama adalah ayam mempunyai sayap, ini benar. Kemudian, itik merupakan jenis serangga, ini salah. Jadi, ayam mempunyai sayap dan itik merupakan jenis serangga. Karena satu premisnya salah, maka kesimpulannya adalah salah. Oke, sekarang satunya adalah disjungsi. Dia penghubungnya atau. Contoh, ikan hidup di perairan. Benar. Hiu bukanlah binatang. Salah. Dalam disjungsi, jika satunya aja benar, walaupun ada satu salah, maka kesimpulannya tetap benar, teman-teman. Contoh lainnya, itik merupakan jenis serangga. Salah. Hiu bukanlah binatang. Karena dua-duanya salah, maka kesimpulannya adalah salah. Jadi, bedanya dengan konjungsi, disjungsi, jika satu aja itu benar, maka kesimpulannya benar. Apalagi benar dua-duanya. Tapi jika salah semua tentu salah. Oke, kalau sudah paham, yuk langsung aja kita bahas ke contoh soal. Konten pertama, tentang Pekan Olahraga Nasional. Di sini, saya akan langsung bahas soalnya. Jadi buat teman-teman, silakan di-pause dulu video ini untuk bisa menjawabnya terlebih dahulu. Oke? Nah, yuk langsung aja kita bahas. PON tahun 2024 diadakan selama 12 hari. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan. Nah, kita lihat ya, di sini yang bisa jadi informasi adalah PON dijadwalkan berlangsung 8 hingga 20 September. Berarti dari 8 ke 20 adalah 13 hari, teman-teman. Maka simpulannya adalah salah. Lanjut lagi. PON tahun 2024 akan diadakan di kota Banda Aceh. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini yang diinfokan adalah PON itu dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Ini merupakan provinsi. Nggak ada kata-kata di Banda Aceh atau kota. Maka di sini jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Karena nggak tertulis secara spesifik apakah di kota Banda Aceh atau enggak. Bisa aja di daerah lain yang ada di Aceh. Oke, lanjut lagi. Pertandingan rugby diadakan di Aceh dan pertandingan polo air diadakan di Sumatera Utara. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan? Oke, langsung aja kita bahas. Di sini, yang bisa kita gunakan infonya adalah cabang olahraga polo air dan rugby juga ada di PON yang diadakan di Sumatera Utara. Berarti, rugby ini bukan di Aceh, maka di sini salah. Kemudian polo air di Sumut, benar. Karena makai konjungsi dan jika satunya salah, maka simpulannya adalah salah. Oke, lanjut lagi. Pekan Olahraga Nasional ke-22 akan diselenggarakan tahun 2028. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan? Langsung aja kita bahas. Di sini, info yang bisa kita gunakan adalah ini. PON diadakan setiap 4 tahun. Jadi, tahun ini yang ke-21 itu 2024. Maka 4 tahun lagi adalah tahun 2028. Maka simpulan adalah benar. Oke, berikutnya soal terakhir dari konten 1. PON kali ini akan menjadi PON paling spektakuler karena pertama kali diadakan di 2 provinsi. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan? Oke, langsung aja kita bahas. Di sini ya, ini benar ya, karena pertama kali di 2 provinsi. Tapi spektakulernya itu nggak ada disampaikan di soal. Jadi jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, selesai untuk konten 1. Sekarang kita lanjut ke konten berikutnya. Konten 2, pasar kaget. Sama seperti sebelumnya, saya akan langsung bahas. Jadi, buat teman-teman yang butuh waktu untuk menjawab, silakan di-pause video ini. Yuk, langsung aja kita bahas soalnya. Andi berhasil menjual pakaian lebih banyak dari Budi. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan? Yuk, langsung aja kita bahas. Di sini, si Budi berhasil menjual 20 baju dan 10 celana. Berarti dia total menjual 30 pakaian. Sementara, si Andi mampu menjual 5 potong pakaian tiap 20 menit. Berarti 1 jam sama dengan 5 dikali 3. Sama dengan 15. Dan mereka berjualan selama 3 jam. Jadi 15 kita kali 3 sama dengan 45 pakaian. Jadi Andi
harusnya menjual lebih banyak dari Budi. Maka simpulannya adalah benar. Oke, berikutnya. Andi berhasil menjual minimal 50 pakaian selama mengikuti event pasar kaget di kota ABC. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan. Nah, jika teman-teman masih ingat dari soal sebelumnya, bahwasanya itu si Andi berhasil menjual 45 pakaian, bukan 50. Maka, di sini simpulannya adalah salah. Oke, lanjut lagi. Andi menghabiskan semua persediaan baju dan celana saat event di pasar kaget. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan? Oke, langsung aja kita bahas. Di soal ini, Andi membawa persediaan baju dan celana lebih banyak daripada Budi. Tapi, dalam konten ini, nggak bicara spesifik berapa persediaan yang dibawa. Maka, dipastikan jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan karena kita nggak cukup info untuk bisa menentukan apakah persediaannya habis atau tidak. Oke, berikutnya. Jika total celana yang dijual Budi dan Andi adalah 35 potong, maka Andi berhasil menjual 25 baju. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan? Yuk, langsung aja kita bahas. Di sini, info yang tahu adalah total pakaian 75 potong. Kemudian, rincian baju dan celana yang dijual Budi. Kemudian lagi adalah Andi mampu menjual 5 potong. Kemudian, durasinya 3 jam. Oleh karena itu, kita bisa hitung nih, berapa baju yang berhasil Andi jual. Nah, tadi kan yang tahu adalah celana nih. Celana Budi jual ada 10. Sementara totalnya adalah celana yang dijual Budi dan Andi adalah 35. Berikutnya, baju yang dijual Budi adalah 20. Sehingga total pakaian yang dijual Budi adalah 30. Berikutnya, total pakaian yang mereka jual adalah 75. Sehingga 75 dikurang 30, 45. Ini juga sama, bisa kita hitung dari jumlah yang Andi jual, kita kalikan dengan waktu dia berjualan. Oke, sekarang kita bisa mengisi nih yang kosong. Jadi, celana yang dijual Andi adalah 25. Kemudian, kita bisa hitung lagi nih, berapa baju yang dijual Andi, yaitu total 45 dikurang 25, maka di sini 20. 20 tambah 20 sama dengan 40. Ketemu ya, totalnya 35 tambah 40 sama dengan 75. Jadi harusnya baju yang dijual Andi adalah 20, bukan 25. Sehingga simpulannya sudah jelas salah. Oke, berikutnya. Andi berhasil menjual 30 potong baju atau Budi berhasil menjual 10 potong celana. Benar, salah, atau nggak dapat disimpulkan? Oke, langsung aja kita bahas. Di sini teman-teman lihat, ada kata disjungsi. Jadi, disjungsi, satu aja benar, maka semua benar. Oke, kita lihat. Andi berhasil menjual 30 potong baju. Kita nggak tahu ini ya kan? Namun, Budi berhasil menjual 10 potong celana. Ya, benar ya. Berarti simpulannya adalah benar. Nah, gimana jika dalam konjungsi atau disjungsi ada yang tidak dapat ditentukan? Oke. Kita lanjut lagi. Untuk teorinya, tips keempat lanjutan, kita bahas. Jika tabel kebenaran, konjungsi atau dan, ada premis tidak dapat ditentukan atau disimpulkan, ya. Maka di sini teman-teman, apabila satunya benar dan satu lagi itu nggak dapat ditentukan atau nggak disimpulkan, maka hasilnya adalah tidak dapat disimpulkan. Maka yang ini sama kesimpulannya. Sementara jika satu aja salah, sudah jelas hasilnya akan salah. Sebaliknya, jika ini muncul di disjungsi. Nah, untuk disjungsi sudah jelas. Jika satunya adalah benar, maka hasilnya pasti benar. Namun, jika satunya salah, tapi satunya lagi nggak dapat ditentukan atau nggak disimpulkan, maka kesimpulan adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, bila sudah paham, yuk kita uji pemahaman teman-teman melalui soal berikut. Andi berhasil menjual 30 potong baju dan Budi berhasil menjual 10 potong celana. Ini benar, salah, atau nggak dapat ditentukan? Silakan untuk jawabannya tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk latihan kali ini. Buat teman-teman yang pengen latihan tryout untuk TKD, Akhlak, dan TWK dengan 50 ribuan, kamu bisa dapatin 3 paket TO-nya secara full.
Dan kamu juga bisa nih pakai kode promo, kode harga teman, nanti akan jadi 30 ribuan aja untuk 3 paket tryout. Oke? Jika tertarik, silahkan ya mendaftar dengan langkah-langkah berikut dari website temanesa.com. Jangan lupa nanti masukin kode harga teman, baik bimbel dan tryout, dapatkan potongan Rp25.000. Dan untuk pembayaran bisa dari bank transfer, e-wallet, Alfamart, Alfamidi, dan Kris. Jika sudah bayar, nggak perlu konfirmasi, akun otomatis aktif. Dan saya doakan semoga teman-teman next-nya bisa mengisi testimoni-testimoni yang ada di sini. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Kamu bisa menunda, tapi waktu tak akan menunggu. Kalau gitu, saya Fandi AP, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.